Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 418 banding 418. Seseorang harus bekerja sekali diberi posisi tertentu. Meskipun Feng Feiyun tidak ingin menjadi tuan muda dan terutama tidak ingin melakukan sesuatu untuk Feng Mo, dia tidak punya pilihan karena kerabatnya masih di Feng Clan. Dia perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini demi aliansi dengan Destruction. Beast Mount Jiluo terletak 10.000 mil di sebelah timur ibu kota. Geografi di sana sempit dan penuh dengan hutan. Di antara lembah-lembah itu banyak rawa-rawa beracun. Karena lingkungan yang berbahaya secara alami, banyak binatang aneh berkumpul di sini. Beberapa cukup kuat untuk menghentikan Giants setengah langkah. Bahkan ada binatang buas yang mampu menghadapi Giants. Klan Beiming secara alami tidak bisa membawa Ye Xiaoxiang dari rute selatan biara. Jika mereka mengambil jalan memutar menggunakan rute timur, ada 3 jalur yang memungkinkan. Yang terpanjang dan paling berbahaya adalah pegunungan ini. Itu keesokan paginya ketika Feiyun berhasil mencapai pegunungan. Tempat itu memiliki suasana yang menyegarkan dan tenang, seperti perawan pada malam pernikahannya. Dia berdiri di atas puncak yang tertutup salju dan merasakan angin kencang. Beberapa lusin meter panjang condor melayang di langit sambil mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Meskipun demikian, mereka tidak berani dekat dengan pemuda itu. Dia menyerupai pedang yang disematkan di puncak ini. Dia menembakkan 2 api yang kuat dari matanya. Setiap helai rumput dan banyak binatang buas dalam radius 1000 mil ada di hadapannya. Ada beberapa aura mengerikan dengan awan keberuntungan melayang di atas. Mereka jelas adalah tempat tinggal binatang buas yang hampir dibudidayakan selama 1 milenium. Mereka mungkin tidak pergi dari arah ini. Oh. Dia menarik pandangannya dan melepaskan niat surgawi raksasa ke arah timur. Dia merasakan sekelompok orang melintasi pegunungan dari jauh. Ada perubahan dalam rencana. Orang-orang Beimingke tidak memilih ngarai timur tetapi jauh melalui Jiluo sebagai gantinya. Kabut dingin memenuhi udara pagi. Orang hanya bisa mendengar burung-burung berkicau melintasi hutan putih. Tiba-tiba, bergulirnya kereta mendobrak ketenangan awal. Sekelompok sekitar 100 tentara perang berbaris di jalan setapak. Mereka membela kereta perunggu yang tingginya lebih dari 10 kaki di tengah. Ada spanduk hitam ditempatkan di atas dengan ukiran emas dari kata, Furious. Mereka milik fraksi Marius Furious. Setiap kultivator yang melihat spanduk pada kereta ini akan dengan cepat membuat jalan. Markis berada langsung di bawah kanselir besar dan memiliki kekuatan militer. Dia bisa menghancurkan beberapa sekte budidaya. Brother Beiming, mengapa kita menempuh jalan panjang? Jika kita pergi dari ngarai timur, kita akan memasuki gerbang timur di ibu kota sekarang. Tang Ao mengenakan baju besi hitam dan mengendarai binatang aneh. Dia membuka jalan dengan pemuda yang perkasa dan tinggi. Meskipun Tang Ao adalah markis muda dari faksi yang geram dan memiliki status tinggi, pria yang satu ini juga demikian. Dia adalah salah satu dari 4 pemuda terkuat di klan Beiming, mereka berempat disebut Beiming Four Prodigies. Beiming Huaji. Beimingke yang menghancurkan diri sendiri di Gunung Persik juga salah satu dari 4. Dengan ekspresi serius dan mata berbinar, Huaji berdiri di atas kepala banteng kilin dan berkata, masalah ini terlalu penting dan kami tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun. Barisan gunung ini lebih jauh dan berbahaya, tetapi kita bisa menghindari pengejaran Dongfang Jingsui. Ini salah satu alasannya. Petik 2. Dongfang Jingsui benar-benar terlalu kuat, layak peringkatnya di daftar teratas. Dia sendiri menghentikan 7 unit penyerang yang berbeda. Lebih dari setengah ahli bidat dari alam gelap mati untuknya. Tang Ao merasakan hawa dingin saat mengingat pertempuran di gunung. Seorang raja dari generasi muda memang menakutkan. Kedua, ada sebuah kam dari faksi yang marah di sini sehingga kita dapat menggunakan ini sebagai perisai dan mengikuti pasukan kembali ke ibu kota. Mata dingin Huaji sedikit melirik ke belakang ke kereta besar. Sepertinya dia tidak gagal dalam misi penculikan kali ini. Jika dia bisa membawa target kembali ke klan, dia akan menerima hadiah yang luar biasa, bahkan mungkin pil semangat kelas 3. Para prajurit di sini secara alami tidak nyata. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dengan kilatan tersembunyi di mata mereka. Lebih dari setengahnya adalah ahli dari alam gelap, sisanya dipilih elit dari klan Beiming. Kelompok ini melanjutkan melalui pegunungan sementara kereta meninggalkan 2 tanda roda yang mendalam di jalan.
Fei Yun keluar dari kabut dan menatap pasukan yang mendekat, begitu banyak ahli. Agak merepotkan. Saya akan membuntuti mereka dan menemukan peluang. Petik 2. Tubuhnya berubah menjadi asap saat ia menghilang ke dalam kabut lagi. Di depan ada dua puncak yang menyerupai dua raksasa yang berdiri. Setelah melewati mereka, mereka akan keluar dari Jiluo. Aneh, di mana bala bantuan dari Beimingke? Beiming Huaji menarik rantai besi untuk menghentikan banteng. Seluruh kelompok berhenti. Boom! Setelah ledakan keras, binatang aneh mulai melolong. Tanah bergemuruh dengan injakan keras. Mengaum binatang buas lebih keras dan lebih padat seolah-olah mereka ada di mana-mana. Suasana menjadi serius. Tidak bagus, sekawanan singa berbulu emas, semuanya, bersiap-siap. Ekspresi Huaji sedikit bergeser saat dia memberi perintah. Semua prajurit membentuk formasi pertahanan melingkar untuk melindungi kereta. Hal paling menakutkan tentang rute ini menderita serangan dari binatang buas aneh. Mereka memiliki perjalanan yang damai sejauh ini dan tidak mengharapkan serangan tepat sebelum mereka berhasil. Ada beberapa lusin singa melompat keluar dari dua puncak. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi 4-5 meter dan panjang 7 meter dan ditutupi dengan cahaya keemasan yang sedikit menyilaukan. Kaki mereka ditutupi oleh bulu emas raksasa. Binatang buas ini telah dibudidayakan selama 700 tahun dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ketika mereka sedikit membuka mulut mereka, bara bersendawa. Aneh, ini adalah perbatasan pegunungan, mengapa ada begitu banyak singa yang kuat berkumpul di sini? Tang Ao memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Tentu saja, singa-singa ini berasal dari Feng Feiyun. Dia memiliki miriad bis fisik dan memiliki lebih dari 8.000 jiwa buas di tubuhnya. Meskipun fisiknya belum selesai, tidak sulit baginya untuk memobilisasi beberapa binatang buas seperti ini. Raur! Raungan singa yang keras bergema di atas gunung. Singa memuntahkan api keemasan sebelum melompat untuk pasukan. Ini semua adalah ahli dengan kultivasi yang hebat tetapi mereka menjadi sedikit bingung sebelum begitu banyak singa. Bang! Huaji melepaskan bayangan tinju yang membentang sejauh 3 meter dan mengetuk singa 600 tahun. Perut binatang buas itu hancur sementara organ-organnya dihancurkan menjadi bubur. Semuanya, pertahankan formasi dan lindungi kereta. Penguatan akan datang. Tang Ao mengambil tombak putih dan menghancurkan kepala singa. Darah emas memancar keluar tetapi ini hanya memicu kemarahan primal dari jenisnya. Mereka memulai serangan yang bahkan lebih ganas. Pluff! Seorang pakar bidat mengenakan seragam tentara didorong oleh singa. Ia mencabik-cabiknya sebelum menelannya. Fei Yun melihat semuanya sambil berdiri di puncak sebelum bersiul. Peluit ini memiliki pesona yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap binatang aneh yang mendengarnya datang berlari. Seluruh pegunungan menjadi kacau seolah-olah banjir binatang datang untuk menyerang kelompok Beiming Huaji dan Tang Ao. Sial, lebih banyak binatang buas akan datang. Tang Ao dikelilingi oleh puluhan binatang buas. Lebih dari 20 prajurit yang disamarkan juga terbunuh. Mereka menjadi makanan bagi binatang buas dan formasi telah ditembus. Beberapa mulai membanting kereta. Inilah saatnya. Wosh! Fei Yun melompat dari puncak dan mendarat di atas kereta yang hebat. Gelombang kuat melesat keluar dari tubuhnya dan langsung meniup 10 binatang buas dan 8 ahli di dekatnya. Tang Ao dan Huaji memperhatikan pria ini datang entah dari mana. Huaji berteriak, "Siapa kamu?" "Ini kamu," kata Tang Ao dengan agresif. Fei Yun perlahan menggulung lengan bajunya dan tersenyum, "Markis muda, kita bertemu lagi." Petik 2. Tang Ao dikalahkan dalam satu langkah mundur di Asbuda platform dan juga tahu bahwa Fei Yun adalah jenius sejarah agung sehingga dia cukup takut. Namun, Beiming Huaji tidak sadar dan mengangkat tombaknya yang bersinar untuk menyerang. Huaji hampir setara dengan Beiming Ke sebagai mandat surga tingkat kedua. Energi ungu di tubuhnya melonjak seperti danau dari dantiannya ke tangannya sebelum melompat ke tombak. Boom! Awan-awan ungu di ujung tombak mendistorsi udara di dekatnya. Fei Yun memiliki 6 diagram mengambang di telapak tangannya. Sebuah kekuatan agung datang dengan serangan telapak tangan dan menghancurkan tombak Huaji sepenuhnya. Semua energi valet tersebar. Bab 419 banding 419. Sangat kuat. Pria itu bahkan memiliki harta roh juga. Beiming Huaji tercengang. Tangannya merasakan rasa sakit dan mati rasa sehingga ia dengan cepat mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya. Ini adalah sebuah kuali persegi panjang,
tetapi bagian atasnya selembut cermin tanpa bagian dalamnya yang berlubang. Itu adalah harta roh yang diberikan kepadanya oleh klan setelah melampaui kesengsaraan buminya. Harta roh sangat langka dan kuat. Namun, tidak sulit bagi 4 klan besar untuk memberikan harta roh peringkat pertama kepada keajaiban mereka. Boom! Beberapa lusin baut kilat keluar dari kuali ini. Aura harta roh meletus dan membuat binatang buas di dekatnya lari setelah merasakan bahaya. 2 puncak di depan gemetar seolah-olah diambang kehancuran. Fei Yun berdiri di sana tanpa rasa takut. Dia mengangkat tangannya ke langit dan menciptakan domain besar dengan 6 diagram. Sebuah kekuatan meletus, kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kuali. Dia melepaskan serangan telapak tangan. Ke-6 diagram menabrak kuali, menyebabkan kuali bergetar dengan keras. Huaji juga didorong lebih dari 10 kaki ke belakang, meninggalkan jejak di tanah. Boom! Serangan telapak tangan kedua datang dan meredupkan kuali. Huaji tertiup ke puncak dan darah menetes ke bawah. Ke-6 diagram menerangi seluruh area dan 6 gambar Ki muncul. Mereka langsung membuat Huaji meludahkan darah dan mematahkan kedua kakinya. Dia tidak bisa lagi berdiri. Fei Yun dengan paksa memutuskan hubungan antara Huaji dan harta roh seperti kuali sebelum meraihnya. Bronze Hope adalah nama harta roh ini. Dia menariknya kembali ke batu ruangnya tanpa ragu-ragu karena dia bisa menjualnya dengan harga setinggi langit nanti. Tang Ao tidak berani mengambil satu langkah ke depan tentang melihat kekuatan Fei Yun. Pria itu monster. Namun, ke-6 diagram membuatnya menebak siapa Fei Yun. Aku tahu siapa kamu sekarang, pemegang peringkat ketiga dari daftar bawah, Putra Iblis. Apakah kamu tidak terinfeksi darah Yama? Tang Ao tidak bisa tetap tenang. Orang ini dianggap sebagai jenius nomor 1 di masa depan di dinasti Jin, bukan seseorang yang bisa dia bandingkan. Oh, kamu mengenali saya. Fei Yun sedikit berbalik dengan niat membunuh di matanya. Jika seseorang mengenalinya, ia harus membunuh semua orang di sini. Rumble. Tiba-tiba, 2 kehadiran pembunuhan datang dari langit. Mereka masih beberapa ratus mil jauhnya tetapi tekanan sudah ada di sana dan membuat Fei Yun mundur 3 langkah. Berani menentang klan Beiming kita. Kau sedang merayu maut. Sebuah suara tua muncul dengan gelombang suara yang nyaring seperti gemuruh petir di langit. Wosh! Pedang tua terbang melintasi langit untuk memulai pertempuran. Panjangnya lebih dari 100 meter dan 10 meter, seperti Titanic Crescent yang legendaris yang dapat membunuh naga dan makhluk abadi. Tanda-tanda dijalin di atas bilah dan mengeluarkan percikan petir. Angin mendesis ketika pedang melintas. Kleng! Fei Yun menurunkan pusat gravitasinya dan membentengi kakinya. Dia meluruskan 6 diagram menjadi satu garis dan mengubahnya menjadi 6 dunia ilusi untuk melindungi bagian depannya. Ledakan, 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 boom, cincin dan 6 diagram tidak bisa menghentikan pedang ini. Luka besar berdarah muncul di bahunya. Itu hampir memutuskan lengannya sepenuhnya. Haha, pakar kami ada di sini, putra iblis itu akan mati hari ini. Beiming Huaji tertawa terbahak-bahak. Fei Yun dengan cepat melirik langit. 2 cian hijau akan datang. Ini adalah 2 ahli yang setidaknya berada di mandat surga tingkat ketiga. Dia tidak bisa membunuh semua orang di sini sekarang dan langsung melompat kembali ke kereta. Dia memutuskan rantai besi dan melepaskan lembu jantan. Di depan mata semua orang, dia mengangkat kereta raksasa dan terbang ke langit. Jalan keluar dari Jiluo telah diblokir oleh 2 tuan sehingga Fei Yun harus kembali lebih dalam ke pegunungan. Dia dengan cepat menghilang ke awan. Tang Ao sangat terkejut dan tidak bisa berbicara. Berdebar, buk, 2 sosok mendarat. Satu dari klan Beiming sementara yang lain dari alam gelap. Keduanya berada di mandat surga tingkat ketiga. Paman ketiga, putra iblis itu menyergap kami dan mengambil Ye Xiaoxiang. Huaji berteriak. Dia tidak akan pergi. 2 pembudidaya yang lebih tua mengejar ke gunung. Mereka telah berada di level ketiga selama beberapa dekade sehingga mereka jauh lebih kuat dari level ketiga biasa. Kecepatan Fei Yun secepat raksasa setengah langkah. Meskipun membawa kereta besar, kedua lelaki tua itu masih tidak bisa menyusulnya. Dia berhasil keluar dan akhirnya berhenti setelah melihat kurangnya pengejar. Kereta ini benar-benar tertutup dengan banyak lubang seukuran jarum untuk ventilasi. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menghapus formasi di atas. Dia kemudian menggunakan pedang batu untuk dengan hati-hati membuka atap dengan memotong tanda yang dalam.
Sosok ramping terbang dengan seruling ungu yang mengarah langsung ke tenggorokan Fei Yun. Dia cukup cepat dan energi dingin dari seruling membuatnya sampai ke kulitnya. Wosh! Aroma harum juga mengepungnya. Fei Yun bahkan lebih cepat. Dia meraih seruling ungu dan menariknya, menyebabkan gadis itu kehilangan keseimbangan dan tersandung ke depan. Tangannya naik seruling dan meraih tangannya. Itu ramping dan panjang sementara sangat lembut tanpa rasa tulang. Ada sensasi dingin seolah dia memegang sepotong batu giok. Dia memutar tangannya untuk memelintir tangannya dan menghancurkan energi roh di jari-jarinya. Ah! Dia mengeluarkan tangisan menyakitkan dan jatuh tak terkendali ke dada Fei Yun. Kamu siapa? Mengapa kamu menculikku? Dia tidak bisa melepaskan diri dari lengannya dan merasa bahwa dia menabrak dada yang berotot. Bau maskulin menyerang hidungnya dengan sentuhan bau darah. Tangannya sangat sakit, hampir membuatnya menangis. Klan Beiming ingin menangkapmu, aku yang menyelamatkanmu sekarang. Fei Yun melonggarkan cengkeramannya dan dengan lembut mendorongnya keluar. Fiery Ye yang terkenal, keindahan peringkat ke-6 dari dinasti Jin, terlalu lemah di puncak Immortal Foundation. Itu bukan apa-apa di hadapan Feng Fei Yun, seperti seekor burung puyuh yang menghadap seekor elang yang ganas. Dia melepas atasannya untuk memperlihatkan tubuhnya yang berotot dan bentuknya bagus, sebuah karya seni. Tindakan ini membuat Ye Xiaoxiang takut mundur. Dia meratapi nasibnya, dan dia bilang dia bukan orang jahat. Pria baik apa yang menanggalkan pakaian di hadapan seorang gadis seperti ini? Petik 1. Fei Yun tidak peduli dengan pikirannya. Dia berjalan ke danau di dekatnya untuk mencuci luka di bahunya. Itu disebabkan oleh mandat surga tingkat ketiga dari klan Beiming dengan seni mengendalikan pedangnya. Itu hampir memotong lengannya sepenuhnya. Itu adalah master dari klan hebat untukmu, tingkat ketiga yang biasa mungkin bukan tandinganku, tetapi kecakapan pertempuran pengontrol pedang itu lebih dari hanya satu langkah lebih tinggi dariku. Petik 1. Terus, jika saya mencapai level kedua, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Petik 1. Saat dia mencuci lukanya, dia memindahkan niat surgawi ke dalam dantiannya dan menemukan bahwa ada lebih dari 2.900 helai energi ungu di dalam, hanya satu langkah dari tingkat kedua. Begitu dia mengolah 3.000 helai, dia akan bisa menerobos. Gelombang roh 5 warna muncul dari jarinya. Dia mengarahkannya ke bahunya dan lukanya mulai menutup dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah ini, dia akhirnya mengganti pakaiannya dan menemukan bahwa tidak ada orang di samping kereta itu. Dia secepat berlari. Dia menyeringai sebelum mengejar, hanya meninggalkan bayangan yang tersisa. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Xiaoxiang berlari melalui hutan untuk melarikan diri. Dia merasa bahwa pria tadi bukanlah orang yang baik. Namun, ketika dia melihat ke atas lagi, pria itu berdiri di depannya. Ah! Dia berhenti dengan kilasan keheranan di matanya. Bab 420/420. Fei Yun berdiri menghadap wanita itu. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menilai keindahan ke-6 dinasti Jin. Kesan pertamanya adalah bahwa dia tidak secantik itu, tidak sehebat yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia memancarkan perasaan yang sangat umum. Namun, ketika seseorang melihatnya untuk kedua kalinya, mereka akan menemukan bahwa dalam penampilan umum ini adalah keindahan yang menakjubkan. Misalnya, matanya yang halus dan menyenangkan, bibir yang polos, tinggi dan ramping, dan lekuk tubuhnya yang indah yang setengah tersembunyi. Ketika mereka menatapnya untuk ketiga kalinya, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka lagi. Fei Yun telah melihat terlalu banyak keindahan. Namun, mereka adalah tipe yang akan merebut hati seorang pria pada pandangan pertama, orang akhirnya bisa bosan. Ini bukan kasus untuk wanita di depan, interaksi dan pengamatan lebih lanjut hanya akan meningkatkan kecantikannya. Seseorang tidak akan pernah merasa cukup dan tidak ingin apapun selain menjaganya agar tetap di sisinya, menatapnya setiap hari dan selalu. Hanya menatap saja sudah cukup menyenangkan. Bahkan kekuatan besar seperti klan Beiming yang bisa membuat wanita manapun masih menghabiskan begitu banyak upaya dan perencanaan hanya untuk menangkapnya. Tidak heran mengapa begitu banyak keajaiban di ibu kota memperlakukannya seperti seorang dewi dan memanggilnya maestro. Banyak yang akan rela menyerahkan hidup mereka jika dia mengatakannya. Namun, Fei Yun masih meremehkannya. Jika dia hanya mengandalkan wajah cantiknya, dia tidak akan menikmati status dan posisinya saat ini di ibu kota.
Dia mengeluarkan seruling ungu dan dengan lembut meletakkannya di sebelah bibirnya sebelum bermain. Lagu itu adalah, Ratu Malam Dalam Hujan. 1. Seruling hening dengan sentuhan kebencian bergema di hutan. Itu menjadi lebih tenang bersama dengan pikiran Fei Yun. Dia tenggelam dalam nada yang menakjubkan ini, kesenangan yang lebih baik daripada tidur dengan seorang wanita. Hujan turun dari langit dan menyentuh tanah. Bunga-bunga kaktus ini mulai mekar dan memancarkan aroma manisnya. Hujan gerimis membawa kilatan menakjubkan seperti tirai dekoratif antara langit dan bumi dan menghalangi orang untuk melihat ke depan. Nada yang sangat indah, ketika Fei Yun membuka matanya lagi, bunga dan hujan hancur seketika dan menghilang tanpa jejak, bersama dengan Ye Xiaoxiang. Sial, wanita ini tidak akan menyerah. Dia dengan putus asa mengusap dahinya. Adalah hal yang baik bahwa jiwanya cukup kuat untuk memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Orang lain dengan pikiran lemah akan tidur selamanya. Semakin kuat akan tidur selama beberapa hari. Tentu saja, kultivasi Xiaoxiang terlalu lemah dan langsung ditangkap lagi. Fei Yun menjadi lebih pintar kali ini dan mengambil serulingnya. Ah, dia seorang penganiaya. Seseorang selamatkan aku. Lepaskan aku. Pergelangan tangannya dicengkeramnya tanpa ada jalan keluar. Fei Yun berkata, jika kamu terus berteriak, beberapa orang jahat akan benar-benar datang ke sini. Petik 2. Dia cukup berpengaruh di ibu kota di mana ada banyak penggemar musik. Di antara mereka ada foto-foto besar yang terkenal. Diam-diam mencoba menculiknya sudah cukup berbahaya. Penggemarnya akan menyerang dengan gila jika ini terbuka. Tentu saja, banyak dari mereka yang cukup kuat dan tidak takut menghadapi klan Beiming. Mereka rela mati demi maestro mereka. Dengan demikian, orang dari klan Beiming merasa panik sekarang karena potensi kemarahan publik. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah berita tentang Putra Iblis mengambil Ye Xiaoxiang kembali ke ibu kota, tembakan besar ini akan mengirim pasukan elit untuk memblokir semua jalan ke ibu kota dan mencoba untuk membunuhnya di depan mata. Selain itu, orang ini bahkan telah meminta para ahli sesat dari alam gelap untuk menemukan keberadaan Feng Feiyun dalam waktu singkat untuk membunuhnya dan mendapatkan Ye Xiaoxiang kembali. Aku tidak percaya kamu orang jahat. Dia berkata, aku tidak. Jika kamu bukan orang jahat, lalu mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Dia bertanya, kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku membiarkanmu pergi. Setelah itu, kamu akan ditangkap dan menjadi budak bagi orang-orang tertentu. Meskipun tidak bersalah, dia tidak sepenuhnya naif. Matanya berkedip dan bertanya, siapa yang kamu bicarakan? Fei Yun hendak menjawab tetapi tiga sinar dengan aura yang kuat mendekat dengan kecepatan tinggi dari cakrawala. Fei Yun menginjak tanah dan menciptakan formasi melingkar. Itu tenggelam ke tanah selama 3 meter dan membuat keduanya menghilang. Daerah itu diselimuti oleh formasi ini. Bam! Tidak lama kemudian, 3 lelaki tua berpakaian hitam mendarat tepat di atas mereka. Oh, seseorang jelas ada di sini sebelumnya. Tidak ada apapun di sini sekarang. Apakah saya melihat sesuatu? Salah satu dari mereka berjanggut putih dan langsung melepaskan niat surgawinya tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Huff, klan Beiming telah merilis perintah yang harus ditangkap. Kita harus membunuh Putra Iblis dan jika perlu, bunuh Ye Xiaoxiang juga. Masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Suara kasar yang berbeda menjawab. Jangan khawatir, 72 kota dan 9 gerbang di sekitar ibu kota semuanya menerima pesan. Pakar-pakar top ada di sana. Satu hal jika mereka tidak pergi ke ibu kota, tetapi begitu mereka mencoba, mereka akan menjadi terbunuh di sepanjang jalan. Petik 2. Pergi, terus mencari. Wosh, wosh, wosh. 3 lelaki tua itu terbang ke langit. Fei Yun dan Xiaoxiang tidak muncul kembali sampai aura mereka menghilang sepenuhnya. Biarkan aku pergi. Dia akhirnya melepaskan diri dari genggamannya dan menatapnya dengan ngeri, kamu adalah pemegang peringkat ketiga dari daftar yang lebih rendah, Putra Iblis. Fei Yun tertawa dan berkata, sekarang, apakah Anda percaya bahwa saya bukan orang jahat di sini? Ya dewa, aku mendengar wanita manapun yang ditangkap olehmu akan selalu berakhir dengan buruk. Ye Xiaoxiang secara alami mendengar tentang eksploitasi masa lalu Fei Yun dengan wanita. Kata Fei Yun. Dia berbalik untuk berlari dan merasa bahwa Fei Yun adalah orang jahat seperti yang lainnya. Tentu saja, dia gagal lagi sejak Fei Yun melayang dan menjemputnya lagi.
Dia menggunakan Swift Samsara untuk melompat ke awan sementara dia menjerit dan terus memukulnya tanpa hasil. Masalah ini bahkan lebih serius dari yang dia duga. Semua kota utama dan pintu masuk ke ibu kota diblokir. Memang bunuh diri untuk mencoba dan pergi ke sana. Bahkan jika klan Beiming dan alam gelap tidak menggunakan raksasa setengah langkah, hanya beberapa mandat surga tingkat ketiga atau keempat sudah cukup untuk berurusan dengan Fei Yun. Plus, dia juga membawa Ye Xiaoxiang bersamanya. Sepertinya aku harus menemukan tempat untuk menerobos ke tingkat kedua dulu. Maka saya bisa mencoba pergi ke ibu kota. Tidak peduli seberapa besar klan itu, mereka tidak akan ada di sana untuk melakukan apapun di kota, setidaknya tidak secara terbuka. Petik 1. Sementara itu, Xiaoxiang menyerah dan mengerutkan kening, klan Beiming sangat berpengaruh di ibu kota, tidak, bahkan di seluruh prefektur Sentral Royal. Mereka dapat memobilisasi cukup ahli dan karena semua pintu masuk disegel, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kita. Petik 2. Dia juga mendengar ketiga pria itu berbicara sebelumnya dan dapat menebak siapa yang mencoba menangkapnya. Ingin lepas dari genggaman orang itu sangatlah sulit. Aku tahu. Fei Yun memeluknya dan terus maju dengan kecepatan yang meningkat dan tatapan penuh tekad. Lalu kemana kita bisa pergi sekarang? Dia mengeluh dalam benaknya. Yang dia inginkan adalah kebebasan tetapi orang-orang selalu menyimpannya di kurungan. Klan Beiming akan menjadi sangkar, tetapi pavilion senyum cantik juga merupakan satu. Setelah meninggalkan Supreme Beauty Pavilion, dia ingin bebas dan menjalani kehidupan yang tertutup di gunung, tidak lagi harus menjual tawanya dan membuat orang lain bahagia. Namun, seseorang masih menjualnya ke Beauty Smile Pavilion untuk memainkan peran besar. Wanita seperti dia ditakdirkan untuk dikurung seperti burung kenari untuk kesenangan orang lain. Bahkan jika dia memiliki penggemar dan pendukung, dia masih harus hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Saat dia dipeluk oleh orang asing yang terbang melalui awan, dia memiliki rasa kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap mereka bisa terbang selamanya dan meninggalkan ibu kota, ke tempat yang benar-benar sepi. Tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah harapan orang bodoh. Mereka harus berhenti pada akhirnya. Ini dia. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kita bersembunyi di tempat Anda ditangkap. Fei Yun bisa melihat patung raksasa di tepi sungai. Dia tidak terbang sampai ke biara. Ada terlalu banyak murid di tanah suci Buddha ini dan tentunya, klan Beiming juga memiliki beberapa informan di sana. Dia memilih tempat di belakang biara. Itu ditutupi dengan hutan lebat dan sungai Jin bergelombang sambil menghadap patung besar. Itu adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Kita sudah berhenti, dia berkata dengan perasaan kehilangan. Fei Yun secara alami tidak mengerti perasaannya. Dia menjawab, ini adalah tempat paling aman. Orang-orang dari alam gelap tidak akan berani datang ke sini lagi. Bersembunyi di sini untuk saat ini, setelah badai selesai, saya akan membawa Anda kembali ke ibu kota. Petik 2. Fokusnya adalah pada patung di sungai dan menyesali kenyataan bahwa dia harus melihatnya lagi. Bab 421-421. Dinasti Jin memiliki 3 direktur, 9 menteri, dan 18 markuise. Ini adalah eselon atas yang telah ada sejak pembentukan dinasti 6000 tahun yang lalu. Mereka adalah pilar pemerintah. Ada nama kuil 3 direktur di ibu kota. Itu menyembah 3 direktur perintis. Ketiganya berkontribusi besar bagi dinasti sehingga keturunan mereka dapat menikmati gelar turun-temurun. Di dalam istana juga ada menara awan untuk menyembah 18 pendiri yang berkontribusi. Mereka semua dianugerahi gelar Heavenly Marquis dan diberikan 18 legiun tentara bela diri yang berbeda. Yang lebih kuat bahkan memiliki beberapa ratus juta pasukan. Keluarga kerajaan, 3 direktur, dan 18 markuise menjadi bangsawan di dinasti. Gubernur 8 prefektur semuanya berasal dari garis khusus ini. Tentu saja, beberapa direkrut di bawah panji-panji klan ini dan menjadi layak untuk bergabung dengan eselon atas pengadilan. 3 direktur dan 18 markuise semuanya memiliki wilayah pribadi mereka sendiri. Mereka mampu mengolah kekuatan mereka sendiri di tanah ini. Kelompok ini cukup berpengaruh dan memiliki kekuatan nyata. Di sisi lain, ke-9 menteri itu tidak cocok untuk mereka karena mereka milik cabang sipil. Selain itu, mereka adalah bawahan kanselir besar sehingga mereka tidak memiliki pengaruh untuk dibicarakan. 3 direktur terdiri dari judul-judul berikut, Grand Chancellor, Grand Tutor, dan Grand Preceptor.
1. Kanselir Agung adalah yang paling kuat dari ketiganya. Posisi ini saat ini milik Master Klan Beiming, Beiming Mosou. Karena dua posisi ini, ia adalah yang paling kuat di dinasti di luar Kaisar. Sepertiga dari 18 markuise semua mendengarkannya karena mereka berada di bawah panji-panji. Asteris asteris asteris. Kediaman kanselir besar di klan Beiming. Benar-benar memalukan. Pergi sejauh ini hanya untuk pelacur, jika ini keluar, reputasi kita akan hancur dalam semalam. Beiming Mosou membanting keras di atas meja dan menakuti pria parubaya yang berdiri di depannya untuk mengambil langkah mundur. Pria parubaya yang agak gemuk ini berusia sekitar 50 tahun. Dia adalah adik laki-laki Beiming Mosou, Beiming Chang. Mosou memiliki nama panggilan di ibu kota, Sly Fox. Dia bukan orang yang mengungkapkan emosinya keluar dan bahkan jika langit jatuh, dia tidak akan takut sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia meletus dengan kemarahan seperti itu. Adik laki-lakinya sangat ketakutan, saudaraku, itu sudah terjadi dan aku tidak menyangka putra iblis ini muncul entah dari mana. Jika bukan karena dia, itu akan sempurna. Ye Xiaoxiang akan berada di sini sekarang. Petik 2. Beiming Chang adalah orang yang memerintahkan penculikan. Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri? Mosou sedikit demi sedikit menjadi tenang. Masalahnya sudah terjadi jadi sudah waktunya untuk mencari tahu bagaimana menghadapinya untuk menghindari masalah di masa depan. Kilatan pembunuh melintas di mata Chang, saudaraku, jangan khawatir. Saya sudah memerintahkan orang untuk menjaga 9 gerbang dan 72 kota. Selain itu, saya mengirim ahli bidat dari alam gelap untuk mengejar putra iblis juga. Jika kita juga mengirim setengah langkah dan gians dari klan, aku yakin kita bisa menghilangkannya segera. Petik 2. Kamu pengacau yang tidak kompeten. Beiming Mosou memberinya mata sebelum menjadi lebih lembut. Dia menyentuh cincin di jarinya dan berkata, Long Chuanfeng telah kembali ke ibu kota. Petik 2. Apa? Orang tua itu kembali. Ekspresi Beiming Chang membawa sentuhan ketakutan. Raja Surgawi adalah satu-satunya orang yang menganugerahkan gelar ini di dinasti Jin dan menikmati posisi yang bahkan lebih besar dari 3 direktur. Meskipun dia telah meninggalkan dinasti selama hampir 200 tahun, dia masih memiliki cukup kekuatan, terutama di pengadilan. Mosou paling mengkhawatirkannya. Dengan sinar tajam di matanya, Mosou berkata, Chuanfeng ingin putra iblis menjadi penggantinya. Haha. Memalukan bahwa pria itu terinfeksi oleh darah Yama dan tidak akan hidup lebih lama sehingga Chuanfeng harus menyerah. Namun, keduanya masih menguasai dan memuridkan. Jika kita mengirim pembudidaya tingkat giant untuk membunuhnya, dia akan mencari tahu dan akan mengambil tindakan. Kami mengirim 10, dia akan membunuh 10. Petik 2. Plus, aku telah menerima pesan lain. Putra iblis telah menjadi penerus klan Feng. Klan itu dilindungi oleh makhluk yang tercerahkan saat ini. Saya tidak tahu seberapa kuat orang itu sebenarnya, tetapi makhluk tercerahkan pasti bisa membunuh raksasa melalui ruang angkasa, jauh-jauh dari Grand Southern Prefecture. Petik 2. Chang menjawab, saudaraku, maksudmu kita tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menyaksikan putra iblis itu berjingkrak di depan kita. Beiming Mosou menggelengkan kepalanya dan berkata, para ahli yang lebih tua yang berpartisipasi hanya akan menghasut murka makhluk tercerahkan dan Long Chuanfeng, tetapi yang lebih muda baik-baik saja. Mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang dari status mereka tidak akan mengganggu persaingan di antara para pemuda. Petik 2. Chang tertawa dan berkata, kamu benar, saudaraku. Tidak perlu menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam. Putra iblis itu dulunya jenius nomor 1 dinasti kita, tetapi karena darah yang membusuk, seberapa kuat dia sekarang. Kami memiliki keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, saya yakin banyak yang bisa membunuhnya. Petik 2. Dia tidak akan begitu optimis jika dia tahu bahwa Beiming Huaji, salah satu dari Beiming Four Prodigies, telah dengan mudah dikalahkan oleh Fei Yun. Mosou mengangguk dan berkata, katakan pada Potian, aku yakin dia akan sangat bersedia untuk membunuh si jenius nomor 1. Petik 2. Potian secara alami adalah keajaiban terbaik mereka, berada di peringkat keempat dalam daftar teratas. Chang sangat gembira mendengar ini, putra iblis itu pasti sudah mati jika Potian bergabung. Petik 2. Dia pergi dengan gembira tetapi Mosou memanggilnya kembali, Anda perlu melakukan satu hal. Petik 2. Ada apa,
Saudara, orang-orang dengan reputasi buruk selalu membayangi keraguan. Beritahu semua orang di ibu kota bahwa putra iblis memiliki tak terbatas dan telah menangkap Rie. Sementara itu, kami membantu Raja Surgawi menyingkirkan cabul yang tak tahu malu ini. Kata Mosou dengan tenang. Di matanya, ini membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, itu bisa menyalahkan Feng Feiyun. Kedua, semua orang tahu bahwa putra iblis itu adalah penerus Raja Surgawi. Bukankah seharusnya Tuan menyalahkan karena tidak bisa menahan muridnya sendiri? Langkah Mosou juga akan menjadi pukulan yang mengarah langsung ke Raja Surgawi. Chang ragu-ragu sejenak, tapi jika kita melakukan itu, kita tidak bisa membawa Peri Ye ke rumah Beiming. Huff, wanita ini harus mati bersama dengan putra iblis untuk menyingkirkan semua bukti. Ini akan membuat marah semua pecinta musik dan mereka akan mengarahkan tombak mereka ke Long Chuan Feng. Suara Mosou menjadi lebih dingin. Chang sangat tidak rela tetapi dia tidak berani menentang perintah Mosou. Hanya dalam satu malam, satu berita menyebar ke seluruh ibu kota, penerus Raja Surgawi, putra iblis itu telah terkena darah Yama tetapi dia masih hidup dan telah menculik Peri Ye Xiaoxiang. Itu mengejutkan seluruh ibu kota karena dia memiliki terlalu banyak penggemar. Mereka semua menjadi marah dan ingin menemukan putra iblis itu. Beberapa bahkan bersumpah untuk membunuhnya dengan cara apapun. Tentu saja, rumor datang dari jalan tetapi banyak yang percaya. Bagaimanapun, putra iblis memiliki catatan melakukan hal seperti itu. Sama sekali tidak mengejutkan. Danau naga di klan Jingou. Mengapa putra iblis masih hidup bahkan dengan darah beracun? Wajah Dongfang Jingyue ditutupi dengan kerudung putih. Dia duduk di kursi yang terbuat dari tunggul pohon di bawah pohon osmanthus sambil memegang pipa merah. Tanah ditutupi dedaunan saat semilir angin membuat rambutnya yang hitam dan panjang bergetar. Kelopak putih jatuh dari cabang dan menciptakan pemandangan seperti salju. Seorang lelaki kuat yang mengenakan baju zirah kulit dan jubah merah berjalan ke depan. Kata-kata pertamanya adalah, Ye Xiaoxiang tidak diculik oleh Feng Feiyun. Pasti skema Beiming Fox itu. Petik 2. Tentu saja, dia adalah Dongfang Jingsui. Jingyue duduk di sana dengan tenang. Ekspresinya tetap menjadi misteri karena selubung putih, hanya matanya yang cantik namun dingin yang terlihat. Dia dengan acuh tak acuh berkata, apa hubungannya dengan saya? Potian baru saja meninggalkan kota, di bawah perintah untuk membunuhnya. Jingsui berbicara lagi. Sungguh tidak menarik. Jingyue berdiri dan berjalan di dekat Jingsui. Sosoknya sangat cantik. Jingsui tersenyum sebagai tanggapan, jangan bilang kamu akan meninggalkan kota juga. Jingyue sedikit berhenti tetapi tidak berhenti sepenuhnya, jika Anda ingin meninggalkan kota, Anda bisa menjadi teman saya. Petik 2. Saya tidak peduli tentang putra iblis jadi mengapa saya pergi. Jingsui memegang tawanya. Ikut aku menertawakan pembual itu. Saya tidak pernah menyukainya sejak beberapa tahun yang lalu. Kata Jingyue. Tidak ada permusuhan di antara kita jadi mengapa saya harus menertawakannya. Tanya Jingsui. Dia bilang dia bisa mengalahkanmu dalam 5 tahun. Sudah 4 tahun dan 5 bulan sekarang tetapi masih ada celah besar antara kultivasi Anda dan miliknya. Tidakkah menurutmu kita harus menertawakan sesumbar seperti dia? Jingyue menjawab tanpa menunjukkan emosi. Sepertinya kamu sudah melacak waktu. Jika seperti yang Anda katakan, maka saya kira saya akan datang bersama Anda untuk mengejeknya. Jingsui akhirnya tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tahu kalau dia menertawakan Feng Feiyun atau pada gadis tertentu. Bab 422-422 Gunung Buddha yang khusus ini tidak besar atau indah. Namun, menjadi terkenal karena biara Fight di atas. Di belakang gunung itu ada area besar yang penuh dengan bukit-bukit. Orang jarang datang ke sini, bahkan murid-murid iman pun tidak. Feiyun bermeditasi di dalam sebuah gua di tengah tebing. Tubuhnya memancarkan 360 lampu emas. Semua 360 meridian terbuka dan bertindak seperti jembatan untuk menyerap energi roh dari bumi. Dia memegang satu batu roh misterius sejati di masing-masing tangan dan menyerap energi di sana juga. Itu mengalir ke dantiannya dan diubah menjadi energi valet untuk istana internalnya. Saya harus menerobos ke tingkat kedua secepat mungkin. Itulah satu-satunya cara untuk menghadapi krisis yang akan datang atau saya tidak akan pernah memiliki inisiatif. Feiyun berpikir sendiri.
Meskipun ia memiliki 2.900 untai energi ungu di dalam istana pusatnya dan hanya satu langkah dari tingkat kedua, itu masih sangat sulit. Mengambil langkah ini mirip dengan berjalan dari satu ujung dunia ke sisi lain. Seseorang mungkin tidak bisa sejauh ini. Istana pusat tidak terbatas seperti alam semesta. Penggarap ingin memperbaiki dunia mereka sendiri di dalam. Mandat surga tingkat pertama hanya memiliki tanah kecil. Untuk mencapai level kedua, mereka harus memperluas area ini selain memiliki 3.000 untai energi ungu. Kebutuhan energi adalah bagian yang mudah tetapi memperluas area ini sangat sulit. Banyak pembudidaya ingin mempercepat ini dan akhirnya gagal ekspansi sebelum menderita penyimpangan Qi. Tentu saja, basis Dewa Feng Feiyun cukup dibentengi. Itu tidak mungkin terjadi sesuatu seperti penyimpangan Qi. Orang ini sangat kuat. Nyanyian Phoenix dan raungan naga muncul dari tubuhnya, tidak heran mengapa orang memanggilnya Putra Iblis. Ye Xiaoxiang sedang duduk di dalam dengan dagunya bertumpu pada lutut. Mata berbintangnya diam-diam memperhatikan Fei Yun yang sekarang mengambang di tengah gua. Yang benar adalah bahwa Putra Iblis legendaris ini tidak tampak begitu galak. Dia sebenarnya sangat tampan dengan sosok yang menarik. Namun, ada afinitas jahat yang samar datang dari dia, seolah-olah dia bisa berubah menjadi monster pembunuh kapan saja. Matanya bergeser ke bawah ke arah dadanya dan melihat bagian seruling ungu. Ini adalah seruling kesayangannya yang telah disita olehnya. Pria yang kasar dan tidak masuk akal. Ada formasi tak terlihat yang diatur di pintu masuk gua. Dia tidak bisa pergi dan hanya bisa menonton pria ini. Surga, tolong awasi aku dan bantu aku kabur dari cengkeraman jahat ini. Boom! Tiba-tiba, energi di dalam gua mengamuk. Untaian energi yang tebal terlihat oleh mata telanjang dan mengalir ke arah Fei Yun, seperti sungai yang bercabang ke laut. Vitalitasnya menjadi lebih kaya. Darah iblis dan tulang punggung Yama terbangun. Darah iblis memiliki afinitas jahat sementara tulang punggung Yama melepaskan kekuatan jahat. Kedua jenis kekuatan ini berputar seolah ingin mengubah tubuhnya menjadi kuali yang kacau balau. Setiap peningkatan level selalu disertai dengan kebangkitan darah iblisnya serta tulang belakangnya. Mereka terlalu kuat untuk berada di bawah kendali kultivasinya saat ini. Jika dia membiarkan mereka bangun sepenuhnya, niat surgawi saat ini akan dihancurkan secara instan sehingga dia harus menekan mereka. Kotoran. Mencapai level 2 akan menstimulasi darah dan tulang belakang dan aku tidak akan bisa menekan mereka saat itu. Apakah saya tidak punya pilihan selain menghentikan terobosan sekarang meskipun sudah sangat dekat? Fei Yun sedang memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, kapal Azure Spirit yang mengambang di dantiannya juga terstimulasi oleh energi di dalam istana ungu miliknya. Tiba-tiba bergerak sedikit. Dentang, dentang. Kapal mengeluarkan suara kuno namun nyaring seperti kebangkitan dewa kuno. Itu adalah reaksi yang sangat sunyi tetapi itu bergema di matanya seperti guntur. Dia menjadi sangat gembira luar biasa. Sepertinya begitu energiku mencapai tingkat tertentu, aku akan bisa menjangkau kapal. Petik 1. Wanita jahat itu telah memperbaiki setengah kapal. Namun, Fei Yun terlalu lemah sebelumnya dan tidak bisa membuat kapal menunjukkan kekuatan sebenarnya. Kebangkitannya yang tiba-tiba sekarang berarti dia bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Ini adalah artefak suci. Bahkan sebagian kecil dari kekuatannya jauh lebih dari harta roh biasa. Kapal ini bahkan bisa langsung menghancurkan yang terakhir. Mereka tidak berada di level yang sama. Salah satu niat surgawinya berubah menjadi versi miniatur dari dirinya sebelum terbang ke dantiannya. Avatar miniaturnya melayang di sebelah kapal. Itu mengumpulkan semua kekuatannya dan menuangkannya ke kapal. Kapal mulai menyerap energi ini selama sekitar 1 jam sebelum mencapai keadaan jenuh. Bang! Suara yang mirip dengan telur yang pecah terjadi. Lapisan kabut perlahan-lahan surut dari kapal untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Jika dantian Fei Yun adalah lautan, maka kapal kuno ini membentang beberapa ribu li seperti pegunungan. Jenis kapal terbesar dari dinasti Jin, Gading Merah, hanya akan terlihat seperti setitik debu dibandingkan. Ini adalah kedua kalinya Fei Yun melihat bentuk asli kapal. Dia mendapat pandangan sekilas ke Sungai Kuning untuk pertama kalinya sebelum dirobohkan. Dia jauh lebih terguncang saat ini. Itu benar-benar terlalu raksasa, lebih seperti kapal surgawi primordial yang bepergian melalui ruang dari satu planet ke planet lain. Mengutuk. Sepertinya proyeksi saya masih tidak aktif.
Ini tentu saja bukan hanya artefak suci yang sederhana. Dia menjadi takut oleh aura yang dipancarkan dari kapal meskipun surga kenaikan tingkat ke-9 dalam kehidupan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu sebesar ini. Itu berkarat dan tanda kuno yang diukir di lambung nyaris tak terbaca. Fei Yun belum pernah melihat gambar aneh ini, mereka tampak seperti bukan milik dunia ini. Dia mendarat di kapal dan aura sedih menghantam esnya. Dia merasa seolah telah memasuki dunia lain. Ada butiran pasir putih di mana-mana di tanah. Namun, ketika Fei Yun berjongkok, ia menemukan bahwa setiap butir sama beratnya dengan gunung. Setiap butir bisa menghancurkan mandat surga tingkat pertama sampai mati dan menghancurkan jiwa mereka. Mengutuk, bagaimana mereka bisa begitu berat? Mungkinkah mereka adalah abu orang-orang kudus? Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Petik 1. Mungkin di era yang jauh, banyak orang suci telah jatuh di kapal ini tetapi karena sudah terlalu lama, bahkan mayat mereka telah berubah menjadi abu putih ini. Orang tidak akan bisa melihat orang suci di dunia ini lagi tapi tempat ini penuh dengan sisa-sisa mereka. Ini adalah pemikiran yang benar-benar menakutkan. Fei Yun ngeri. Tubuh seorang suci dapat bertahan selama 10 juta tahun. Apakah kapal ini bahkan lebih tua dari itu? Cincin roh tak terbatas melompat dengan bersemangat dan memancarkan cahaya hitam. Keenam diagram ukiran itu bergetar juga sebelum bergegas keluar dari ring. Diagram sungai naga kuda yang melayang di atas kapal juga menembakkan cahaya yang menyilaukan dan terhubung dengan cincin itu. Makhluk di dalam tampaknya kembali hidup dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Cincin dan kapalnya benar-benar memiliki koneksi. Mungkin cincin itu ada hubungannya dengan kapal yang membawaku ke dinasti Jin. Dia berspekulasi. Sui Yueting, kapal Azure Spirit, cincin roh tak terbatas, patung di tepi sungai Jin, Dongfang Jingyue, semua ini, kurang lebih, memiliki hubungan satu sama lain. Apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Kehidupan sebelumnya dan saat ini memiliki banyak kesamaan. Semua ini membuatnya gelisah. Matanya perlahan menjadi serius. Boom! Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat mendorongnya keluar dari geladak. Kapal itu sekali lagi diselimuti oleh lapisan cahaya. Energiku hanya bisa membuka kapal untuk waktu singkat sekarang. Menghubungkan dengannya membutuhkan terlalu banyak energi. Niat surgawi Fei Yun kembali ke kepalanya. Energi rohnya tampaknya sangat luas sekarang, tetapi itu hanya bisa memberdayakan kapal hingga 9 napas. Lebih lama dan itu akan menguras sepenuhnya. Namun, ini sudah cukup kuat karena dia bisa menggunakan kapal itu 9 kali. Ini sudah cukup untuk menghancurkan harta roh musuh bahkan. Pada saat yang sama, ia menemukan kejutan yang menyenangkan. Afinitas jahat dan kekuatan jahat dari darah dan tulang punggungnya ditekan. Aura mengerikan kapal pasti membuat mereka takut. Baiklah, saya bisa keluar semua untuk mencapai level kedua. Petik 1. Bab 423/423. Ini adalah kedua kalinya mencoba mencapai mandat surga tingkat kedua. Fei Yun membuka telapak tangannya lagi, batu roh di dalamnya telah habis setengahnya. Dia dengan cepat mengumpulkan 3.000 untai energi ungu di dantiannya. Mereka melonjak ke sana dan menyebabkan tubuhnya bergetar. Letusan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Ledakan. Istana pusat meledak seperti ledakan besar. Itu berkembang dan menjadi beberapa kali lebih luas dari sebelumnya, memungkinkannya mengandung lebih banyak energi valet. Dia telah resmi memasuki level kedua. Meskipun hanya satu level, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia membuka matanya dan 2 gumpalan api melonjak keluar. Jika ada yang melihat dengan ama, mereka akan melihat ada 2 bayangan burung yang berapi-api di dalamnya. The Heavenly Phoenix Gazette telah menembus juga, mencapai tingkat Corporeal Discernment. Kedua sinarnya menghancurkan formasi di gua dan langsung menuju ke langit. Awan di dekatnya mulai terbakar, menciptakan sungai api yang indah. Tatapanku akhirnya pada tingkat penyelesaian minor, kekuatan ofensifnya tidak akan lebih lemah dari harta roh. Fei Yun cukup senang dengan dirinya sendiri. Pada levelnya saat ini, dia dapat dengan mudah menghapus pembudidaya mandat surga tingkat ketiga dan cukup kuat untuk menangani level keempat. Jika dia menggunakan vessel dan menggunakan serangan terkuatnya, dia akan menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat jenius sejarah atas pada saat ini, kesenjangan di antara mereka tidak bisa begitu besar, jika ada satu sama sekali. Dia berhenti bermeditasi dan memperhatikan bahwa Ye Xiaoxiang telah melarikan diri lagi.
Dia akan selalu melakukannya jika ada kesempatan. Sebelumnya, tatapan telah menembus formasi di pintu masuk sehingga dia lari. Feng Feiyun, biarkan aku pergi, aku belum pernah melakukan apapun padamu jadi mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Dia ditangkap oleh Feiyun lagi karena dia belum berhasil keluar dari daerah sungai dulu. Dia menggunakan tali untuk menahan tangannya kali ini dan berpegangan pada ujung yang lain. Kami akan melihat bagaimana Anda akan lari sekarang. Maaf, seorang temanku berutang budi padamu jadi aku harus membawamu kembali dengan selamat ke ibu kota. Jika Anda berlari seperti ini, mereka akan menangkap Anda dalam waktu kurang dari 6 jam dan siapa tahu jika Anda akan bertahan hidup sesudahnya. Dia berjalan di depan dan menarik tali sementara Ye Xiaoxiang dengan sedih mengikuti di belakangnya. Maestro Ye yang terkenal mungkin belum pernah melihat seseorang yang tidak menunjukkan belas kasihan padanya seperti ini. Mereka berhasil sampai di bawah patung yang menjulang untuk beristirahat lagi. Bahkan tumitnya sebesar bukit. Ada banyak warga yang bersujud di tanah dan membakar uang dan dupa untuk menyembah patung ini. Mereka sangat saleh dan menganggapnya sebagai dewi. Fei Yun menghentikan seorang lelaki tua dan bertanya dengan hormat, "Hai, apakah semua orang di sini penduduk desa dari bawah gunung?" Pria tua itu melihat bahwa dia memiliki kecantikan yang terikat di belakangnya dan berpikir bahwa dia adalah seorang pedagang manusia. Dia gemetar ketakutan dan tergagap, aku tidak tahu apa-apa. Dia menarik seorang wanita tua dan berlari di sepanjang sungai menuju daerah hilir dan dengan cepat menghilang dari pandangan Fei Yun. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Pada akhirnya, dia harus melepaskan ikatannya dan pergi untuk bertanya pada wanita tua lain dengan rambut abu-abu. Wanita tua itu melihat bahwa pasangan itu cukup tampan dan jelas bukan orang jahat. Dia dengan riang memberi tahu Fei Yun, rumah saya berada di sebuah desa 8 mil di hilir. Baru-baru ini, ada banyak hal aneh yang terjadi di sini dan orang-orang melihat hal-hal yang najis. Itu sebabnya semua orang datang untuk berdoa kepada Dewi sehingga dia dapat melindungi desa kami. Petik 2. Kehilangan tali memberikan kesan pertama yang sangat berbeda. Penampilan saja tidak cukup untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Fei Yun tersenyum dan berkata, "Bibi, Anda mengatakan bahwa patung ini adalah Dewi Sungai Jin." "Ya, ini sudah diturunkan sejak dulu. Karena perlindungan Sang Dewi, desa kami dapat memiliki kedamaian dan tidak ada bencana." Dia membungkuk ke arah Dewi lagi. Fei Yun menyeringai di benaknya. Sui Yueting yang keji ini dianggap sebagai Dewi. Jika bukan karena pelindung di dalam biara Fight, dia pasti sudah merobohkan patung ini. Fei Yun bertanya lagi, "Oh, Bibi, apakah Anda tahu jika ada kuil untuk Dewi juga? Saya ingin memberikan rasa hormat saya." Petik 2. Wanita tua itu merenung sebelum menjawab, "Saya sudah tinggal di sini selama beberapa dekade sekarang tetapi saya belum pernah mendengar tentang kuil. Anak muda, jika Anda ingin memberikan rasa hormat, patung di depan akan baik-baik saja." Petik 2. Ah, baiklah, terima kasih. Mata Fei Yun menjadi serius. Cangkang kura-kura jelas memiliki catatan tentang sebuah kuil serta kisah misterius tentang dua saudara kandung. Bagaimana tidak di sini? Mungkin terlalu banyak waktu telah berlalu dan kuil, serta desa tertentu itu, sudah pergi sekarang. Mengapa? Fei Yun menjadi kecewa. Petunjuknya terputus lagi. Sui Yueting, mengapa patungmu dari masa lalu muncul di sini tiba-tiba, apa yang terjadi? Hei, apakah kamu tidak mendengar Bibi berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi di desanya? Ye Xiaoxiang tidak bahagia. Fei Yun mendapatkan kembali akalnya dan berkata, "Jadi apa? Kamu sangat kuat sehingga kamu harus membantu mereka." Dia berkata, "Mengapa saya harus?" Dia bertanya, "Kenapa kamu sangat dingin? Jika Anda tidak membantu mereka, banyak orang yang mungkin mati di sana. Bagaimana Anda bisa berdiri dan tidak melakukan apapun?" Ketidakpuasannya tumbuh. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan menggosok dahinya sebelum menatapnya dalam-dalam. Wanita ini terlalu baik, bahkan khawatir tentang perjuangan manusia. Dia tidak memiliki arogansi yang biasanya ditemukan dalam kecantikan. Meskipun menjadi kecantikan keenam di dinasti di atas ketenaran baiknya, dia tidak menganggap dirinya luar biasa atau apapun. Sebaliknya, hatinya masih polos dan baik. Ini adalah karakteristik yang sangat langka dan terpuji. Apakah kamu bercanda? Kami sedang diburu sekarang, kapan kami punya waktu untuk membawa orang lain? Siapa yang akan peduli dengan kesejahteraan kita?
Fei Yun bukan seseorang yang mencoba berhubungan baik dengan semua orang. Dia hanya ingin bertahan di dunia yang kejam ini sehingga dia harus berhati-hati dengan setiap langkah. Satu kesalahan bisa menyebabkan hukuman. Aku akan pergi sendiri, pengecut. Dia memandangnya dengan jijik. Karena itu, dia mulai berjalan ke hilir. Fei Yun telah dicintai dan dibenci oleh wanita. Beberapa bahkan mencoba membunuhnya sebelumnya. Namun, pandangan menghina ini adalah yang pertama. Sialan, apa itu terlihat? Dia berpikir sendiri. Aku berani kamu mengatakannya lagi. Dia berteriak dengan kekuatan yang membuatnya tersandung dan jatuh ke tanah. Kakinya yang ramping menjadi mati rasa karena gelombang suara sehingga dia tidak bisa bangkit kembali. Air mata akan menetes, tapi kau benar-benar pengecut. Jadi bagaimana jika Beiming berusaha menemukan kita? Jika saya tidak takut, mengapa pria seperti Anda harus takut? Petik 1. Siapa bilang aku takut? Saya hanya tidak ingin mengekspos lokasi kami dan membawa masalah yang tidak perlu. Terlepas dari jawabannya, Fei Yun agak tersentuh. Bahkan seorang wanita seperti dia begitu baik namun secara bertahap dia menjadi lebih menyendiri dan jauh sambil memandang kehidupan orang lain sebagai sampah. Aku bukan orang tanpa emosi seperti ini. Ingat, saya membantu gadis itu dari toko teh dan menurunkan penindas. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Dia pikir. Mungkinkah bahwa ketika seseorang tumbuh lebih kuat dan memperoleh status yang lebih tinggi, mereka akan percaya diri mereka sempurna dan berhenti merawat orang lain. Aku memang lebih rendah dari gadis ini dalam hal ini. Petik 1. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa yang Anda inginkan? Saya hanya berbicara dalam pikiran saya. Anda tidak mungkin berpikiran sempit ini. Ye Xiaoxiang menjadi sedikit gugup sambil melihat Fei Yun mendekat. Apa yang akan saya lakukan jika dia ingin melakukan sesuatu? Dia ketakutan. Fei Yun berjongkok dan mengembun kabut hitam di telapak tangannya sebelum meletakkannya di pahanya yang cantik. Kabut ini meresap ke seluruh kakinya dan sensasi mati rasa berangsur-angsur berkurang. Tapi sekarang, rasa kebas yang berbeda datang karena dia bisa merasakan sentuhan maskulinnya, orang ini Ye. Oke, ayo pergi. Dia menarik telapak tangannya dan mulai berjalan ke hilir. Dia berdiri dan menatap punggungnya sebelum bertanya, kemana? Ke desa kecil itu. Sepertinya saya ingin menjadi pengusir setan malam ini dan menemukan beberapa hantu. Dia menggoda. Dia menjadi sedikit terkejut. Lelaki ini tidak bisa ditebak, sama ganasnya dengan iblis pada waktu-waktu tertentu, tetapi sekarang, dia tampaknya seseorang yang sama sekali berbeda. Bab 424-424. Apa yang kamu tunggu? Sudah mulai gelap. Suara Fei Yun datang dari jauh. Yah, baiklah. Dia memiliki pikiran untuk melarikan diri sebelum mengingat kecepatannya yang absurd dan dengan patuh mengikutinya. Ini adalah kota tua di sebelah pantai Sungai Jin dan Gunung Hitam. Siapa yang tahu sudah berapa lama jalan-jalan ini ada di sini? Ada banyak lubang di sekitar tetapi setidaknya atap-atap bangunan di sisi masih utuh. Ketika Fei Yun sampai di sana, dia bisa merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dia tiba-tiba berhenti di tengah persimpangan dengan api bergerak di matanya. Pandangan Phoenix-nya mengamati gambar Qi dari desa kecil ini dan memperhatikan bahwa ada energi Yin yang terkonsentrasi di atas dalam bentuk ikan. Itu menelan seluruh desa. Tentu saja, ini hanya gambar Qi, sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Hanya pembudidaya yang berpengalaman dalam membaca gambar Qi ini yang bisa melihatnya. Ini adalah gambar Qi yang didirikan oleh makhluk yang tercerahkan. Desa yang sepertinya tidak biasa ini sebenarnya dikunjungi oleh yang tercerahkan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Apa yang kamu lihat? Ye Xiaoxiang menatap tempat Fei Yun dengan mata yang cantik dan alis yang panjang, melengkung tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada. Dia menarik pandangannya dan melanjutkan di jalan di depan. Bahkan sebelum malam tiba, semua penduduk desa telah menutup pintu mereka. Di luar ayam jantan yang gemuk, tidak ada makhluk hidup lain di jalan. Akhirnya, wanita tua yang mengunjungi patung itu kembali. Dia terkejut melihat pasangan itu dan berkomentar, sepertinya anak muda masih lebih cepat. Petik 2. Di bawah permintaannya yang ditentukan, keduanya harus tinggal di rumahnya selama 1 malam. Malam akhirnya tiba. Seluruh desa tidak memiliki cahaya di luar rumah wanita tua ini. Desa ini tidak damai sekarang, mengapa kalian berdua masih datang ke sini?
Dia khawatir dan merasa bahwa lampu dapat membawa beberapa hal kotor di sini. Fei Yun tersenyum dan berkata, Bibi, sebenarnya aku pengusir setan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal-hal aneh yang terjadi di sini dan mungkin saya bisa menyelesaikan masalahnya? Petik 2. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi sangat bersemangat setelah mendengar ini, tetapi justru sebaliknya. Dia menjadi khawatir dan berkata, tidak ada gunanya, bahkan para makhluk abadi dari biara Fight tidak kembali. Anak muda, jangan mempertaruhkan hidupmu tanpa alasan. Petik 2. Oh benarkah? Terima kasih, Bibi, saya tidak akan mencobanya. Tapi mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang sedang terjadi sehingga kami setidaknya bisa tahu? Dia membalas. Aku akan memberitahumu jika kamu tidak pergi. Dia masih khawatir. Fei Yun tersenyum cerah dan berkata, aku tidak akan. Petik 2. Dia merasa lega dan berkata, ada desa hantu di sebelah kami. Sudah ada sejak lama sekarang. Setiap beberapa ratus tahun, itu akan keluar sebelum menghilang lagi. Beberapa hari yang lalu, yang tua dari jalan dalam perjalanannya kembali melihat desa hantu muncul lagi. Ada lampu dan bangunan di mana-mana sehingga lelaki tua itu berlari kembali dan memberitahu semua orang. Pada hari kedua, orang-orang datang dan hanya melihat lapangan kosong sehingga mereka mengatakan bahwa dia mabuk dan tidak tahu apa yang dia katakan, tapi, angin dingin bertiup di malam hari. Xiao Xiang sedikit pucat dan mendekatkan tubuh lembutnya ke Fei Yun. Tapi apa? Tanya Fei Yun. Pada malam kedua, yang tua menjerit dan berlari seperti orang gila di halaman rumahnya tentang hantu yang ingin mengambil nyawanya. Teriakannya bahkan lebih menakutkan daripada hantu dan menakuti semua orang di desa. Tidak ada yang tidur semalam. Petik 2. Saat fajar, seseorang menemukannya meninggal di halamannya, dia menelan lidahnya sendiri. Suara wanita tua itu bergetar. Fei Yun berkomentar, desa hantu ini muncul lagi nanti. Petik 2. Wanita tua itu mengangguk, beberapa malam kemudian, seseorang melihat desa hantu yang cukup terang itu lagi di tempat yang sama. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kemudian tetapi itu adalah kematian yang menyedihkan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani keluar lagi di malam hari. Petik 2. Apakah benar-benar ada desa hantu yang membunuh orang? Xiao Xiang berpikir bahwa dia adalah orang yang berani tetapi dia masih menggigil setelah mendengar tentang masalah aneh ini. Fei Yun menjadi tertarik. Sebuah desa menghilang di tepi sungai Jin yang sesekali akan muncul lagi dengan beberapa hal aneh di dalamnya yang menyebabkan kematian misterius. Itu mirip dengan darah pembusukan Yama. Bahkan Giants terkuat akan mati secara misterius setelah melakukan kontak dengan darah. Sebuah desa kuno yang menghilang dan gambar Ki yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan, semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa desa ini tidak biasa. Mungkin ada rahasia besar yang disembunyikan di sini. Wanita tua itu tertidur larut malam. Fei Yun menyelinap keluar dari kamarnya tanpa mengeluarkan bunyi pun. Dia berencana memeriksa desa hantu di dekatnya, mungkin sebuah penemuan sedang menunggunya di sana. Kamu penipu. Xiao Xiang sudah berdiri di luar seolah-olah dia tahu bahwa dia akan mencoba untuk pergi ke sana. Fei Yun tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, kultivasinya yang lusuh tidak bisa lepas dari niat surgawi sama sekali. Kamu ingin pergi juga? Dia diam-diam bertanya. Jika kamu pergi, mengapa aku tidak bisa? Jawabnya. Selama kamu tidak mengencingi celanamu, kamu bisa, tunggu, sesuatu sedang terjadi. Fei Yun menatap ke arah cakrawala dan melihat 3 sinar putih terbang menuju tepi sungai. Mereka adalah 3 biksu yang mengenakan jubah Buddha putih. Aura mereka yang kuat menunjukkan bahwa mereka berada di mandat surga. Sepertinya para biarawan dari Fight juga memperhatikan desa hantu ini. Dia bergumam. Tidak ada bulan malam ini, orang tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Mereka masih bisa mendengar suara sungai Jin di kejauhan dan melihat desa kecil di sisi lain dengan lampu terang. Namun, itu sangat sepi. 3 biksu dari Fight berdiri di luar desa dengan semua jenis artefak seperti cermin Buddha, manik-manik kayu, dan tongkat Vajra. Mereka menggali secara acak sambil menggunakan cermin untuk menerangi desa. Fei Yun bahkan lebih jauh. Dia menjadi sedikit cemas setelah melihat desa hantu. Dia membungkuk lebih dekat ke tanah dan mendengarkan. Ada teriakan samar dan gelombang tawa jahat datang dari bawah. Mereka berselang dan sepi, seolah-olah neraka ada di bawah. Namun, ketika dia menggunakan niat surgawi untuk mengintai,
tidak ada apa-apa di sana, tapi suara itu pasti terdengar. Ye Xiaoxiang menyalinnya dan perlahan berbaring di perutnya untuk mendengarkan dengan telinganya. Dia mendengar suara mengerikan yang sama. Tuan berkata desa hantu ini telah muncul 600 tahun yang lalu. Para senior kami saat itu juga telah masuk tetapi tidak ada yang keluar. Petik 2. Itu terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. An Enlightened Being datang secara kebetulan dan menggunakan teknik tertinggi untuk masuk. Dia tidak pernah muncul di dunia kultivasi sesudahnya. Jika kita dapat menemukan jalan yang digunakan oleh Enlightened Being, mungkin kita juga bisa masuk. Petik 2. Salah satu beku tiba-tiba berteriak, saya menemukan jejak senior itu, dia tentu saja datang dari timur laut. Petik 2. Ayo, mari kita cari. Petik 2. Tiga kuat menghilang ke semak-semak di dekat desa di sebelah timur laut. Mata Ye Xiaoxiang berbinar saat dia berbisik, kami akan mengikuti mereka juga. Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar. Petik 2. Beberapa saat kemudian, tiga raungan datang dari desa, diikuti oleh tiga sinar merah yang terbang keluar dari semak-semak seperti pilar-pilar darah. Langit malam menjadi lebih mengerikan. Kita pergi sekarang. Dia cepat-cepat menyeretnya ke cakrawala apakah dia mau atau tidak. Keesokan paginya saat sarapan dengan wanita tua itu, Fei Yun berencana mengunjungi desa itu lagi. Bahkan jika itu tidak ada, masih ada beberapa hal aneh yang tertinggal. Namun, begitu dia mendapatkan satu kaki dari pintu, dia dengan cepat masuk kembali dan menyembunyikan auranya lalu menutup pintu. Dia baru saja melihat dua orang yang dikenalnya di jalan lama, Dongfang Jingsui dan Dongfang Jingyue. Mengapa mereka ada di sini di desa kecil ini? Dia tidak ingin mereka tahu lokasinya, terutama Dongfang Jingyue. Dia memiliki perasaan yang rumit untuknya karena setiap kali melihatnya, seolah-olah dia melihat Sui Yueting lagi.